Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Rabu ini habis makan siang di Wisma Nusantara, AHY kemudian ngasih pernyataan ya. Jadi makan siang sama Surya Paloh di Wisma Nusantara. Kalau tidak salah Wisma Nusantara itu dekat Tugu Selamat Datang, terus nggak jauh juga sih dari Nasdem Tower di Cikini itu ya. Saya tahu lokasinya. Jadi intinya dia siap ya, mempersiapkan diri untuk jadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Dan itu sudah bisa diduga oleh seluruh pengamat karena tawaran-tawaran PKS dengan mengajukan AHR itu secara argumentatif bisa dipatahkan ya, bukan dipatahkan. Bisa disingkirkan sementara ya. Meskipun AHR itu 2 periode menjadi gubernur Jabar, tapi dalam survei dia tidak masuk ya. Itu persoalannya. Tidak pernah muncul nama itu kalau tidak salah ya. Tapi kombinasi siapa itu? Anies yang kelihatan masih muda dan panutan para millennials, dan juga AHY juga yang lebih muda. Itu satu kombinasi sipil militer yang sangat ideal, terutama karena faktor Anies Baswedan yang sejarah memang selalu berpihak ya. Setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya, dan masa depan pemimpinnya adalah Anies Baswedan ya. Apalagi kalau dilihat dari demografi, keberlimpahan anak-anak muda itu sekarang ada bonus demografi dan lebih banyak anak muda dibanding orang tua, dan itu bonus demografi dengan melimpahnya anak-anak muda di atas umur 15 tahun sampai 40 itu dominan, dan itu akan terjadi 100 tahun kemudian di Indonesia. Jadi fase sekarang adalah fase anak muda, dan pemimpin yang memberikan harapan tentu adalah anak muda seperti Anies Baswedan dan juga AHY ya. Apalagi AHY sebagai calon wakil presiden tentu ini sangat menarik karena dia mewarisi atau ya semacam mewarisi sejarah yang indah dari ayahnya yang pernah menjadi 2 periode menjadi presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dan itu yang tidak dimiliki oleh AHR ya. Tapi ketiga partai ini, yaitu PKS, Nasdem, dan satu lagi itu siapa? PKS, Nasdem, dan Demokrat, itu tidak bisa berdiri sendiri karena memang dilihat dari persyaratan untuk mencalonkan pencapresan itu kurang dari 20%. Jadi betul-betul mereka saling menggrendel, dan persoalan yang kemudian mengerucut sekarang sudah terselesaikan 99%, yaitu AHY menjadi calon wakil presiden Anies. Itulah kabar baiknya hari ini, hari Rabu, meskipun belum ada deklarasi resmi, tetapi tampaknya seluruh pengamat dan seluruh musuh-musuh politik Anies Baswedan dan juga partai-partai ketiga partai oposisi dikatakan begitu ya, yaitu Demokrat siapa lagi itu, PKS dan Nasdem yang sekarang untuk sementara menjadi partai pendukung dia main 2 kaki itu sekarang, itu tetap akan menjemput masa depan Indonesia yang insya Allah lebih baik, meskipun utangnya juga nggak kira-kira ya. Kalau menurut JK, utang kita yang harus diselesaikan oleh Anies Baswedan adalah 1 tahun 407 triliun, kalau utangnya sekitar sekarang 7.000 triliun yang dibuat oleh pemerintahan, oleh rejim sekarang. Dan luar biasa diperlukan satu kepemimpinan yang betul-betul sabar, kata JK Yusuf Kala beberapa bulan yang lalu. Diperlukan pemimpin yang tahan banting karena persoalan yang dihadapi itu tidak mudah ya, tidak mudah yang akan dihadapi oleh Anies Baswedan. Dan tentu saja ya, duet Anies Baswedan dan AHY adalah syarat mutlak bagi perbaikan negeri ini 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang. Dan kita hanya bisa berdoa, berharap moga-moga Allah
meneguhkan takdirnya yang terbaik untuk bangsa dan umat ya kita di era modern ini. Dan tampaknya masa depan itu insya Allah jauh lebih baik dengan kepemimpinan yang baru, yaitu Anies Baswedan dan AHY. Dan tinggal lagi yang pusing adalah PDIP yang kehilangan langkah, kehilangan arah, semacam kehilangan disorientasi atau semacam kehilangan dislokasi. PDIP sebagai partai yang besar yang tidak memerlukan bantuan partai lain, cukup dengan partainya sendiri, tapi tokohnya dia memiliki tokoh di awan yang kelabu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Oh ya, ada lagi catatan, katanya Anies itu ketegasannya seperti Soekarno, terus perfeksionisnya, kesempurnaan dalam berpakaiannya seperti Soeharto, terus kemudian katanya keramahan atau kelembutannya seperti SBY. Kan boleh ya kita mengidolakan orang baru dengan cara mendeskripsikannya, menyederhanakan satu persoalan yang kompleks sebenarnya. Terus daya-daya negosiasinya yang hebat itu seperti Yusuf Kala, itulah Anies Baswedan. Dan kecerdasannya seperti B.J. Habibie, itulah Anies Baswedan, presiden kita semua insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan ya. Kalau kita sakit tidak bisa banyak yang bisa kita lakukan, kecuali kita perlu dapat perhatian dari orang-orang terdekat kita, dari suster, dari dokter, dan kecuali merintih dan berdoa. Kalau sakit, sehat itu mahal, dan semoga Allah menganugerahkan keimanan yang tidak ternilai ya, sebagai bekal kita mengarungi kehidupan yang fana, dalam kehidupan yang sementara, al-hayatul faniyah. Semoga dan keimanan itu kita selamat mengarungi ya Indonesia kita yang penuh dengan intrik, dan juga kita selamat sampai negeri seberang yang tidak tidak fana. Kita akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati-mati lagi dalam kehidupan yang baqo, yang kekal abadi, al-hayatul baqiyah. Sebenarnya orang-orang kecil yang beli beras literan, pedagang yang lewat di depan ini, si Mail yang jualan basreng, tukang orang Tasik yang tukang somai ya, yang ada 6 gerobak, tukang es cendol, kemudian Rustam tukang batagor, itu nggak penting juga ngomongin politik identitas. Mereka juga nggak perlu. Politik identitas itu konsumsi elit tuh, dan kita yang pura-puranya paham tentang politik identitas ngomongin politik identitas padahal dia nggak paham. Akan saya jelaskan secara lebih sederhana ya. Zaman JK jadi wakil presiden, itu anggota parlemen banyak orang-orang dari Bugis ya, teman-temannya JK. Nah, itu dia identitas kebugisannya itu mendominasi di parlemen ya, sebagai orang dari Bugis Makassar gitu ya. Tapi sekarang zamannya Luhut Binsar Panjaitan ya, jadi menteri Marifest, itu orang-orang Batak Kristen itu menempati posisi-posisi strategis ya, identitas Batak, suku Batak, dan agama Kristen. Mulai jelas ya politik identitas itu apa ya. Politik yang saya maksud politik dalam pengertian sosiolog Amerika ya, siapa itu namanya, Talcott Parsons ya, bahwa politik itu adalah kehendak untuk mencapai, keinginan untuk mencapai, atau kehendak untuk mencapai hal yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah politik ya. Jadi politik itu tidak selalu, kata Talcott Parsons itu tidak selalu
diidentikan, tidak selalu dimanifestasikan, diwujudkan dalam bentuk protes, demonstrasi di jalan-jalan, tapi dia sebuah kehendak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ya. Tahun 2000 misalnya, zamannya Presiden Gus Dur, itu waktu itu Menteri Perdagangan kalau nggak salah Luhut Binsar Panjaitan ya, dan perindustrian atau perdagangan, itu ada informasi semacam informasi A1 dari PT Dirgantara Indonesia. Ternyata orang-orang Luhut sekarang banyak masuk di perusahaan penerbangan ini di Bandung itulah, yang dulu namanya PTN yang kemudian diubah menjadi Dirgantara Indonesia. Jadi identitas Luhut sebagai orang Batak Kristen itu selalu selalu involve ya dalam penempatan pejabat-pejabat dalam kita ngambil keputusan ya. Sebagaimana misalnya Presiden Soeharto kalau ngambil keputusan menempatkan orang-orangnya kan itu mempertimbangkan identitas tertentu. Misalnya harus ada representasi perwakilan dari suku Papua ya kan dalam kabinet. Kan gitu. Dari luar Jawa berapa, dari Jawa berapa. Ya, terus dari suku Jawa berapa, dari non Jawa berapa. Ya kan? Dari agama Islam berapa, dari agama non Islam berapa gitu. Itu kan identitas ya. Jadi itu yang disebut politik identitas ya. Sebagai suatu cara untuk memperlakukan politik identitas itu, ngerti maksudnya ya, ngerti maksudnya. Dan itu sebagai fakta sosiologis, istilahnya Ubaidillah Badrun ya, sebagai kenyataan dalam masyarakat kita dan nggak bisa dihilangkan. Jadi kalau orang seperti zaman Ahok waktu dikalahkan oleh Anies Baswedan itu kan pemilih Ahok menurut survei itu kan 87% orang Chinese dan Kristen di DKI. Sementara yang memilih memilih Anies Baswedan yang kemudian terpilih jadi gubernur tahun 2017 itu kan ada juga sedikit Kristen minoritas dan juga ada sedikit Chinese ya. Tapi mayoritas Chinese dan mayoritas non Muslim itu memilih Ahok ya. Sedangkan yang memilih Anies adalah 3,3 juta orang, tentu mayoritas Muslim karena memang identitas KTP dari warga DKI yang waktu itu memilih memang Islam ya. Jadi identitas kesukuan bahwa saya suku Jawa, saya suku Minang, saya suku Batak, saya suku Bugis itu kenyataan sosiologis. Dan saya beragama Islam, Hindu, Buddhis, itu kenyataan yang nggak bisa dihilangkan. Nah, dalam kehidupan kita bermasyarakat itu kan kita ingin mencapai kehidupan yang lebih baik ya kan. Kalau dalam perspektif Talcott Parsons, jadi tentu kita nggak bisa menghilangkan identitas kita. Terus apa masalahnya dengan politik identitas? Hanya orang yang nggak ngerti bahwa identitas kita itu dibawa ya, taken of granted, ditakdirkan Allah kita sebagai orang Jawa dan tidak sebagai orang Batak, itu sebagai orang Muslim dan tidak sebagai agama yang lain. Itu memang ditakdirkan, kita tidak bisa memilih. Gitu. Persoalan jangan sampai melakukan kekerasan dalam upaya-upaya dalam negara demokrasi yang yang menegasikan atau menghilangkan kelompok atau identitas lainnya itu ya. Udah gitu dulu, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti belajar lagi. Ya itu contoh-contoh aja supaya paham. Kalau kita kata Muhammad Hatta nih, kalau kita berhadapan dengan orang yang kurang ilmu itu lebih mudah ya, kita tambah ilmunya. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang kurang jujur secara intelektual, itu payah kita menghadapi orang yang kurang jujur ya, baik kurang jujur dari segi material ataupun kurang jujur secara intelektual. Dia merasa benar tapi sebenarnya perspektifnya juga perlu diperluas ya, perlu belajar lagi kita masing-masing ya. Jadilah ya, tunjukkanlah identitas kita sebagai Muslim. Isyhadu bi annal muslimin, isyhadu bi annal muslimun. Saksikanlah ya, wahai masyarakat, saya adalah orang-orang yang beridentitas Muslim. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Barongitsur, tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.